dari kelompok 21 dengan topik limbah perikanan pencemaran laut 2023 mempersembahkan. Di sini terdapat anggota kelompok kami. Yang pertama terdapat Keiko Eisa, kemudian Andira Rahmawati, dan dilanjutkan dengan Rizka Maharani. Selanjutnya yaitu Virginia Arum, dan selanjutnya Dea Setiawati, serta ada Vira Enandita, dan yang terakhir Krisna Gunawan Wahyu Pamung. Halo semuanya, jadi kami bakal ngajak kalian buat ngelihat serunya mata kuliah pencemaran laut ini. Nah Kak Rizka, pencemaran laut ini apa sih Kak? Terus output dari video kita ini apa? Oke nih, jadi pencemaran laut itu merupakan salah satu mata kuliah yang berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, khususnya di Prodi Ilmu Kelautan. Nah, untuk outputnya sendiri kita akan menghasilkan project base dengan tema yaitu limbah industri perikanan. Nah, limbah industri perikanan ini sendiri merupakan limbah yang dihasilkan oleh industri perikanan yang berada di lokasi penelitian dengan limbah berupa cair maupun padat. Oh, jadi gitu ya Kak? Oke. Jadi ikuti terus ya Keseruan kami di project base kali ini. Udah berangkat. Sesampai di lokasi, kita mengukur pH air yang ada di sana menggunakan pH paper. Nah, setelah dilakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH paper, kita langsung mengidentifikasi hasil pengukuran dengan melihat warna dari pH paper yang didapatkan. Di mana didapatkan hasil pH yaitu angka 7-9 dengan kondisi netral. Nah, setelah itu kita melakukan pengambilan sampel air lapang di lokasi praktikum lapang dengan cara memasukkan tangan yang membawa botol etilen dengan sudut hingga 90 derajat. Pada kesempatan kali ini, pengambilan sampel air lapang kelompok 21 dilakukan secara langsung oleh anggota kelompok kami, yaitu Krisna Gunawan. Nah, setelah didapatkan sampel air lapang, lalu secara langsung tutup botol polietilen. Guys, balik lagi nih sama kita. Kita lagi ada di mana, Chris? Di Pondok. Kita masuk. Kalian depan aja. Selanjutnya terdapat praktikum laboratorium untuk menguji parameter yaitu nitrat, ortofosfat, dan juga TOF. Untuk prosedur pengujian nitrat sendiri, kita menyaring 12,5 ml sampel dan menuangkannya ke dalam cawan porselen. Kemudian sampel diuapkan di atas hot plate sampai kering, dan setelah kering didinginkan baru ditambahkan 0,2 ml asam fenol disulfonik. Kemudian aduk dengan spatula dan diencerkan dengan 5 ml Aquades. Setelah itu baru ditambahkan kembali NH4OH 1:1 sampai terbentuk warna, dan kemudian encerkan dengan Aquades kembali sampai batas 12,5 ml. Setelah itu masukkan ke dalam kuvet. Kemudian amati secara visual dan lakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nanometer. Oh iya, untuk pengujian nitrat sendiri di sini dilakukan oleh salah satu anggota kelompok 21 yaitu Andira Rahmawati. Yang kedua kali ini kita melakukan uji parameter ortofosfat dengan cara menambahkan 1 ml amonium molybdate ke dalam masing-masing larutan standar yang telah dibuat dan digoyangkan sampai larutan bercampur. Untuk setiap larutan standar sendiri ditambahkan 5 tetes larutan SnCl2 dan homogenkan sampai berwarna biru. Akan timbul sekitar membutuhkan waktu 10 sampai 15
sesuai dengan kadar fosfornya masing-masing. Selanjutnya juga 25 ml air sampel yang telah diambil dituangkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 50 ml dan ditambahkan 1 ml amonium molybdate, lalu ditambahkan kembali 5 tetes SnCl2 dan dihomogenkan. Dan kemudian bandingkanlah warna biru air sampel secara visual dan lakukan pengukuran dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 690 nanometer. Dan yang terakhir adalah pengujian TOM atau total organic matter, di mana dilakukan pengambilan air sampel sebanyak 25 ml kemudian dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer ukuran 250 ml dan ditambahkan 4,75 ml KMNO4 dengan menggunakan buret. Setelah itu ditambahkan 5 ml H2SO4 dan dipanaskan menggunakan hot plate sampai suhu 70 sampai 80 derajat Celcius dan kemudian diangkat. Jika suhu turun pada 60 derajat Celcius, langsung ditambahkan Na oksalat 0,01N secara perlahan hingga tidak berwarna dan dilakukan titrasi dengan KMNO4 0,01N sampai berubah warna menjadi merah muda. Setelah itu dicatat volume yang terpakai dalam satuan mililiter dan juga dicatat titran yang digunakan dalam satuan mililiter. Untuk perhitungan sendiri menggunakan rumus tertentu. Dari hasil pengujian laboratorium yang telah kita lakukan pada sampel titik 1, didapatkan hasil konsentrasi TOM pada sampel air titik 1 sebesar 106,176 mg per liter dan juga konsentrasi nitrat sebesar 0,110 mg per liter serta konsentrasi fosfat sebesar 0,43 mg per liter yang menunjukkan perairan Sendang Biru mengalami tingkat pencemaran sedang. Permasalahan terkait sampah ini merupakan permasalahan kemiskinan struktural yang menyebabkan terbatasnya akses informasi dan akses pendidikan terhadap masyarakat. Kemudian dari sudut pandang saya, mungkin buruknya birokrasi